Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atul Istiqomah dengan NIM T20187095. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh judul. Judul penelitian digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Sedangkan menurut Budiono, tema dan judul penelitian merupakan hal pokok yang menentukan jalannya penelitian. Peneliti menentukan tema penelitian dan judul penelitian yang menarik untuk diteliti dan memiliki keunggulan atau sebaliknya. Penentuan tema dan judul peneliti ini seyogyanya disesuaikan dengan bidang keahlian atau ilmu yang dipelajari. Tema penelitian memiliki relevansi dengan judul yang diangkat. Di sini saya memaparkan 3 contoh judul penelitian R&D. Yang pertama, pengembangan buku ajar matematika SMU untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa. Yang kedua, pengembangan model manajemen pelatihan IPA terpadu dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru IPA sekabupaten X. Ketiga, model pengembangan agribisnis dan agroindustri perkebunan rakyat dengan pendekatan perwilayahan komoditas atau pertanian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Fitri-Zinko dengan NIM T2018789 dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengertian rumusan masalah. Masalah adalah sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah, suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Menurut para ahli, rumusan masalah yang pertama menurut Paryata Westra, suatu masalah yang terjadi apabila seorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Kemudian menurut Sutrisno Hadi, masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan mengapa. Kenapa dan kenapa atau kenapa dan mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Jaulandari dari kelompok 4 dengan NIM T20187086. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perumusan masalah. Tujuan perumusan masalah menurut Nazir ada 5. Yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keinginan seseorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi kegiatan sosial. Yang kelima, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Umi Iswatul Lutfia dengan NIM T20187105. Di sini saya akan menjelaskan fungsi perumusan masalah. Sebelum kita lanjut kepada bab-bab selanjutnya, kita harus tahu apa sih fungsi permasalahan itu. Yang pertama yaitu sebagai pendorong suatu kegiatan peneliti menjadi diadakan, atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan peneliti itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Nah, jadi maksudnya itu sebagai penunjang suatu kegiatan penelitian. Jadi apabila kita tidak ada penunjangnya, tidak ada pendorongnya, maka penelitian itu tidak bisa diadakan gitu. Nah, yang kedua yakni
sebagai pedoman, penentu arah, atau fokus dari suatu penelitian. Nah, jadi fungsinya dari perumusan masalah yakni sebagai pedoman, sebagai acuan juga, sebagai penentu arah, fokus dari suatu penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah penelitian sampai di lapangan. Nah, jadi perumusan masalah itu tidak saklek hanya itu-itu aja, tapi ketika peneliti terjun di lapangan, ternyata itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga yakni sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Nah, jadi perumusan masalah itu fungsinya sebagai penentu jenis data apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti dan apa yang tidak harus dikumpulkan oleh peneliti. Nah, mengapa kok harus memilih jenis data? Karena melalui perumusan masalah, peneliti menjadi tahu mengenai data yang bagaimana yang relevan dan data bagaimana yang tidak relevan bagi kegiatan penelitiannya. Dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudahkan dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Nama saya Alfaniatus Solehah dengan NIM T 2018-7112. Saya akan menerangkan tentang syarat rumusan masalah. Berikut ini merupakan syarat rumusan masalah yang harus dipenuhi agar rumusan masalah tersebut dikatakan baik atau benar. Yang pertama, rumusan masalah itu harus jelas, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain, serta menggunakan kata atau kalimat yang baku. Yang kedua, rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara. Yang keempat, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Artinya, judul dan masalah yang diangkat itu harus berhubungan. Yang kelima, suatu perumusan masalah merupakan bentuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif yang biasanya ditandai dengan tanda tanya. Yang keenam, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Artinya dalam pemecahannya itu diharapkan akan memberikan sumbangan teoritik yang berarti, baik teori-teori yang baru maupun teori-teori yang sudah ada. Yang terakhir, pemecahannya itu dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NIM T 2018-7082. Di sini saya akan memberikan contoh dari rumusan masalah. Untuk contoh yang pertama yaitu bagaimanakah rancang bangun multimedia berbasis proyek pada mata pelajaran produksi audio dan video kelas 11 di SMKN 1 Sukasada tahun pelajaran 2019-2020. Untuk contoh yang kedua, bagaimanakah kualitas multimedia berbasis proyek pada mata pelajaran produksi audio dan video kelas 11 di SMKN 1 Sukasada tahun pelajaran 2019-2020. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.